Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ya, saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya dalam pembahasan kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz atau Ensiklopedia Fikih Islam menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah As-Sahihah, kita telah memasuki pembahasan kitab sholat. Dan dari pembahasan kitab sholat itu sendiri, kita telah masuk atau telah sampai kepada pembahasan sunnah-sunnah fi'liyah. Sebelumnya kita telah menyelesaikan sunnah-sunnah qauliyah atau amalan-amalan di dalam sholat yang bersifat sunnah dari sisi qauliyah, ucapan. Dan pada kesempatan pagi yang cerah dan berbahagia ini, kita akan membahas sunnah-sunnah fi'liyah, sunnah-sunnah atau amalan-amalan fi'liyah atau perbuatan di dalam sholat yang bersifat sunnah. Pada poin pertama dari perbuatan-perbuatan di dalam sholat yang bersifat sunnah adalah mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Karena kalau takbiratul ihramnya sendiri, ya kan, masuknya rukun kan. Takbiratul ihramnya sendiri seperti pernah kita bahas, masuknya dalam rukun, ya kan. Karena pembuka sholat adalah takbiratul ihram, ya kan. Adapun perbuatan mengangkat tangannya, ya kan, perbuatan mengangkat tangannya sehingga sejajar dengan bahu ataupun sejajar dengan daun telinga, itu bersifat sunnah fi'liyah. Kemudian begitu juga mengangkat tangan ketika ruku, akan ruku. Rukunya sendiri adalah merupakan rukun. Ya kan, kata Rasulullah, farka hatta tatma'inna raki'an. Ruku'lah sampai kalian betul-betul tumakninah di dalam berruku. Adapun ketika mengangkat tangan, mengangkat tangan pada saat kita akan ruku, itu sifatnya sunnah. Jadi perbuatan mengangkat tangannya tadi, Allahu Akbar, kemudian ruku. Ini bersifat sunnah ketika akan mulai ruku. Kemudian mengangkat kepala dari ruku, yaitu ketika akan menuju i'tidal. Itu pun bersifat sunnah. Kemudian ketika bangun, ya kan, dari tasyahud pertama. Ketika bangun dari tasyahud pertama, kemudian kita mengangkat tangan lagi sambil mengucapkan takbir, itu pun bersifat sunnah. Ya, jadi ada 4 poin nih. Pertama, perbuatan mengangkat tangan ketika takbiratul ihram dalam pembukaan sholat, ya kan, Allahu Akbar, ini bersifat sunnah. Sudah baca doa iftitah, sudah baca Fatihah, sudah baca surat, setelah surat Al-Fatihah kan ruku. Nah, ketika akan ruku, Allahu Akbar, terus ruku. Nah, perbuatan mengangkat tangannya ini adalah sunnah fi'liyah. Sudah ruku, baca doa ruku, kemudian bangkit dari ruku, yaitu i'tidal. Sami'allahu liman hamidah. Nah, perbuatan mengangkat tangannya ini ketika i'tidal, bangkit dari ruku, adalah sunnah.
atau ketika kita sudah duduk untuk melaksanakan tasyahud awal. Selesai tasyahud awal kita kan bangkit, ya kan? Sudah baca tahiyat, sudah baca salamnya, sholawatnya, kemudian kita bangkit untuk menuju ke rakaat ketiga kan? Allahu Akbar, berdiri kembali, kemudian kita ngangkat tangan. Ini juga bersifat sunnah. Perbuatan, sekali lagi, mengangkat tangannya. Nah, dari Ibnu Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi idza iftataha as-shalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan kedua bahunya. Hadwa mangkibe, yaitu ujung sininya. Hadwa mangkibe, sejajar dengan kedua bahunya, sampai sejajar dengan kedua bahunya bila beliau sallallahu alaihi wasallam memulai sholat, yaitu ketika takbiratul ihram tadi. Dan ya kan, idza ftataha shalah wa idza kabbara lirruku', dan ketika beliau sallallahu alaihi wasallam bertakbir untuk ruku'. Ya, ketika bertakbir untuk ruku' pun beliau mengangkat kedua tangan. Wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku', dan apabila mengangkat kepalanya dari ruku', yaitu amalan i'tidal, beliau mengangkat tangannya juga. Wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i rafa'ahuma kadzalik. Ketika mengangkat kepalanya dari ruku', beliau pun mengangkat kedua tangannya. Ini dalam riwayat Muslim dan Tirmidzi dan Nasa'i. Muttafaqun alaih juga. Kemudian hadis lain dari An-Nafi', Ibnu Umar radhiyallahu an, dari Nafi', bahwasanya Ibnu Umar, semoga Allah meridhoinya, kana idza dakhala fis salati kabbara wa rafa'a yadayhi wa idza raka'a rafa'a yadayhi wa idza sami'a Allahu liman hamidah rafa'a yadayhi wa idza qama minar rak'ataini rafa'a yadayhi wa rafa'a dzalika ila nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nafi', ia berkata bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhu apabila dia memulai sholatnya, dia bertakbir sambil mengangkat kedua tangannya. Bertakbir sambil mengangkat kedua tangannya. Ini yang pertama. Kemudian apabila akan rukuk, dia mengangkat kedua tangannya. Yang kedua ketika akan rukuk. Apabila mengucapkan sami'allahu liman hamidah, yaitu i'tidal, bangkit dari rukuk, beliau mengangkat tangannya. Dan apabila bangun dari 2 rakaat pertama, ya kan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya juga. Dan hal itu, kata Ibnu Umar, dia terima, atau pelajaran ini dalam sifat sholat ini beliau terima dari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam hadis sahih Abi Dawud, ya kan? Akan dijelaskan juga perincinya dalam Fathul Bari dan Aunil Ma'bud, syarah dari kitab Sunan Abi Dawud. Nah, disunahkan pula mengangkat kedua tangannya, dan kadang-kadang pada setiap akan turun, ya kan? Pada setiap akan turun atau akan bangkit. Seperti dilihatkan dalam hadis
dari Malik ibn Huwairith, an Malik ibn Huwairith, annahu ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadayhi fi salatihi wa idza raka'a wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' wa idza sajada wa idza rafa'a ra'sahu min as-sujud hatta yuhadhi bihima furu'a udhunain. Ya kan? Tadi yang pertama dijelaskan dalam hadis bahwasanya posisi tangan beliau sallallahu alaihi wasallam ketika diangkat untuk bertakbir dalam hadis pertama dijelaskan hadwa mangkibai, sejajar dengan kedua bahu. Dalam hadis ini ada contoh lain dari Rasulullah. Beliau mengangkat kedua tangannya, ya kan, sejajar dengan daun telinga. Antum lihat begitu dan betapa telitinya sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam melihat bagaimana praktek pelaksanaan ketaatan ibadah dalam syariat Islam. Betul-betul tidak ada yang terlewatkan. Makanya kalau kita mendapati orang-orang yang melakukan amalan-amalan baru yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW, khususnya dalam praktek sholat, sudah jelas tidak ada dalilnya, sudah jelas tidak ada sandarannya, tapi masih ngotot dengan alasan biar tambah mantep. Situ ini kok hebat banget bisa mengatakan biar lebih mantep. Sedangkan para sahabat Nabi Muhammad SAW mantepan mana situ sama mereka dalam hal ibadahnya. Kuatan mana kemantepannya antara situ dengan mereka. Kok Anda bisa mengatakan biar lebih mantap? Nggak ada yang terlewatkan. Dari bagaimana tata cara yang mereka perhatikan dengan secara detail dalam, ya kan, praktek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan ketaatan syariat Islam. Karena beliau ini uswatun hasanah, ini contohmu, toladan mulia dalam segala hal, secara khusus dalam praktek ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Malik bin Huwairith dalam hadis ini dijelaskan bahwa ia pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malik bin Huwairith pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya dalam salatnya. Yaitu kapan saja letak-letaknya? Apabila beliau ruku. Beliau mengangkat kedua tangan sambil mengucapkan takbir Allahu Akbar. Apabila akan mengangkat kepalanya dari ruku, beliau angkat kedua tangannya juga sambil mengucapkan Sami'allahu liman hamidah. Dan apabila akan sujud, beliau juga angkat kedua tangannya sambil mengucapkan takbir. Dan apabila apabila sedang mengangkat kepalanya dari sujud, sedang akan mengangkat kepalanya dari sujud. Nah, ini juga sunnah yang banyak terlupakan. Tapi dalam mempraktekannya, antum perlu perkenalkan dulu. Jangan, ya kan, serta-merta kita menghadapi manusia yang awam, masyarakat yang awam, ya kan, mempraktekkan sunnah sebelum kita memperkenalkan kepada mereka. Kaget kan? Kalau mau ruku, bangkit dari ruku, terus mau sujud, ma'ruf, ya kan?
Tapi ini sekarang ketika bangkit dari sujud, ya kan? Wa idza rafa'a ra'sahu minas sujud. Dikatakan dalam hadis ini, apabila mengangkat kepalanya dari sujud hingga kedua tangannya sejajar dengan kedua telinganya, ya kan? Wa idza sajada, di sini dijelaskan dalam hadisnya, ya kan? Saya ulangi, annahu ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadayhi fi salatihi, mengangkat tangannya di dalam salatnya, idza raka'a, apabila akan ruku, wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku, apabila bangkit atau mengangkat kepalanya dari ruku, wa idza sajada, ketika akan sujud, wa idza rafa'a ra'sahu minas sujud, apabila mengangkat kepalanya dari sujud. Ada sunnahnya sebenarnya. Saya mengangkat kepala sedang itu dalam keadaan sujud. Ketika bangkit, Allahu Akbar. Ya. Kemudian Allahu Akbar. Tapi itu bersifat sunnah. Ini bukti dalil adanya mengangkat tangan juga ketika akan sujud dan bangkit dari sujud. Kemudian poin yang kedua, di antara amalan-amalan yang bersifat sunnah dalam hal perbuatan di dalam sholat adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dada. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, ya kan, di bagian dada. Ada 3 amalan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, telapak tangan kanan berada di telapak tangan kiri, pas, dan diletakkan di dada. Yang kedua, pergelangan tangan kanan tepat berada di pergelangan tangan kiri, dan telapak tangan ada di punggung bagian, apa ini namanya bahasa Indonesianya? Lengan, ya kan? Dan yang ketiga, telapak tangan menggenggam pergelangan bagian tangan kiri di bagian atas, seperti ini. Jadi sekali lagi, ya kan, ini satu, bisa seperti ini, bisa kedua seperti ini, ya kan, bisa yang ketiga telapak tangan kanan menggenggam pergelangan tangan kiri di bagian atasnya, ya kan. Tapi kalau kayak gini nggak ada, ya kan, kedinginan, ya kan. Yang ada di dada, disebutkan di sini di atas dada. An Sahal ibn Sa'ad, dari Sahal bin Sa'ad, dia berkata, kana an-nas yu'maruna an yadha'a ar-rajulu al-yada al-yumna ala dhira'ihi al-yusra fi as-salati. Qala Abu Hatim la a'lamuhu illa yanmi dhalika ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adalah para sahabat diperintahkan agar setiap orang meletakkan tangan kanannya di atas hastanya yang kiri. Meletakkan tangan kanannya di hastanya yang kiri dalam sholat. Abu Hatim berkomentar, aku tidak mengetahui Sahal bin Sa'ad, melainkan dia menyandarkan riwayat tuntunan tersebut kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis kedua, an Wa'il ibn Hujr, dari Wa'il bin Hujr atau bin Hujrin, dia berkata, Sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa wada'a yadahu al-yumna ala yadihi al-yusra ala sadrihi. Aku pernah salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya di dada. Untuk lebih rincinya lagi tentang pembahasan tadi itu, yang meletakkan telapak tangan kanan di telapak
di punggung bagian tangan kiri, kemudian meletakkan pergelangan bagian tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri, kemudian tangan kanan menggenggam tangan kiri, pergelangan tangan kiri. Antum bisa kembali kepada buku Sifat Salat Nabi yang dikarang oleh Syekh Al-Fadhil Nasiruddin Al-Albani. Di situ dijelaskan dengan secara komplit, dan sudah sepatutnya setiap dari kita memiliki buku tersebut, dan buku itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Saya kira sifatnya ini harus kita miliki buku tersebut sebagai rujukan dan sandaran bagi kita. Kalau kita nggak bisa berbicara atau nggak bisa dalil, kata orang, paling tidak kita punya sandaran. Ini hadisnya, ini riwayatnya, dalam buku ini, bab ini, halaman segini dalam buku induknya. Dalam buku-buku kitab atau kutubul hadis atau kutubul mutun. Kemudian yang ketiga, melihat ke arah tempat sujud. Jadi pandangan kita ketika kita sholat, sunnahnya itu, ya kan, bukan pecicilan kanan kiri, depan belakang atau ke atas, tidak, tapi posisi mata kita adalah melihat ke tempat sujud. Karena itu adalah merupakan cara bagi kita untuk lebih khusyuk di dalam melaksanakan sholat. Lebih menambah kekhusyuan dibanding kalau kita pandangannya itu lurus ke depan. Karena mungkin zaman sekarang banyak orang yang tidak mengindahkan kalau pakai pakaian, ya kan, pakai pakaian misalnya dagadu, bukan nggak boleh beli pakaian dagadu, ya kan, tapi ada tulisan-tulisan lucunya, masuk sholat Allahu Akbar, ya kan, buat ngelihat, otomatis kan mau nggak mau kita baca, ya kan, nyengir, bisa jadi malah sholat kita batal. Di zaman Rasulullah, ketika beliau SAW mendapatkan hadiah pakaian-pakaian yang bergaris dan berwarna-warna, itu langsung Rasulullah lepas, dan Rasulullah katakan, ya kan, ganti dengan pakaian yang polos, karena ini telah mengganggu sholatku. Bukan nggak boleh, ya kan, tapi kadang-kadang khusus untuk sholat, ya kan, kita pakai pakaian yang kira-kira, ya kan, tidak menyebabkan saudara-saudara kita ini kehilangan khusyuknya, ya kan. Naudzubillah, apalagi sampai pakai pakaian, ya kan, yang, ya kan, pak gambaran-gambaran atau gambar artis. Yang ini nggak apa-apa. Iya, atau gambarnya belakang gede Bob Marley, ya kan, masih jiwuk-jiwuk, orang seumur hidupnya nggak pernah mandi. Yang gambar melet atau gambar-gambar yang kelihatan ada. Iya, kadang gambar perempuan, ya kan, kita mau sholat ini, kalau yang gambar-gambar gitu pun di luar sholat pun udah nggak boleh, ya kan, apalagi ke bawah sampai ke dalam sholat. Nyari mendatangkan dosa untuk diri sendiri, akhirnya seperti itu. Zaman Rasulullah bergaris tuh, berwarna, Rasulullah udah ganti gitu, karena merasa terganggu Rasulullah. Nah, makanya pandangan kita menuju ke tempat sujud itu lebih menjadikan kita untuk khusyuk di dalam sholat kita, dibanding kalau pandangan kita ke depan ataupun ke atas. Nah, dari Wa'il bin Hujur, hadis yang dibawa oleh Wa'il bin Hujur juga, dia berkata, Shallaitu ma'a Rasulillah SAW wa wada'a yadahu al-yumna ala yadihi al-yusra ala sadrihi
Ya kan? Ini ada kesalahan cetak ini. Hadisnya terulang. Hadisnya terulang. Ya kan, ada yang bawa buku Wajis Matannya. Yang bahasa Arab enggak ada ya. Lupa enggak bawa. Ini terulang kembali hadis yang di atas, tertulis di bawah. Tapi intinya ya kan, pandangan mata kita ke arah tempat sujud. Kemudian yang keempat, ketika rukuk dianjurkan melakukan hal-hal yang terkandung dalam hadis-hadis berikut ini. Ketika kita dalam keadaan rukuk, dianjurkan untuk melakukan hal-hal seperti yang tersebut dalam hadis berikut ini. Yang pertama, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, kana Rasulullah SAW idza raka'a lam yushkhis ra'sahu wa lam yusawwibahu walakin baina dzalik. Adalah Rasulullah SAW apabila ruku tidak mengangkat kepalanya dan tidak pula merendahkannya sekali. Artinya ya kan, atau bahkan ke atas enggak, tapi pandangan yang mengarah ke tempat ruku. Kalau pandangan mengarah ke tempat ruku itu kan pas, enggak terlalu menunduk dan juga tidak terlalu ya kan dekek atau mengangkat kepala. Oh, ini justru malah dasar hadis yang ke atas ke bawah ke dalam judul berikutnya. Dalam hadis kedua dijelaskan dari Abi Humaid fi wasfihi li salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika dia menceritakan tentang sifat salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, dia berkata, wa idza raka'a amkana yadayhi min rukbatayhi thumma hasara dhahrahu. Rasulullah SAW, ya kan, Abu Humaid ini menjelaskan tentang penjelasan bagaimana sifat sholat Nabi Muhammad SAW. Kemudian dalam salah satu penjelasannya ia berkata tentang bagaimana sifat ruku Rasulullah SAW. Dia mengatakan beliau menekan kedua tangannya pada kedua lututnya. Menekan kedua tangannya pada kedua lututnya, kemudian meluruskan tulang punggungnya. Jadi posisi tangan ini melebar seperti ini dan menggenggam kedua lutut ini. Dan bukan seperti ini, tapi apa, menekan sifatnya. Sambil tangannya dilebarkan, mencengkeram lutut secara keseluruhan, ya kan? Ini lutut, posisi kaki lurus, jari-jarinya menghadap ke kiblat, dan posisi punggung itu dalam keadaan lurus, dan posisi kepala sejajar dengan punggung. Bukan terus kepalanya kayak gini atau kepalanya sambil seperti, enggak, tapi posisi kepala adalah lurus dengan punggung. Kenapa? Siku agak keluar, iya, melebar. Siku agak melebar, ya kan, tapi bukan berarti terus, ya kan, biasa aja. Tapi yang jelas ini menekan. Dalam keadaan menekan. An Wa'il bin Hujur, ya kan? Dari Wa'il bin Hujur, an Nabi SAW idza raka'a farraja asabi'ahu. Nah ini, Rasulullah SAW apabila ruku beliau merenggangkan jarinya. Tadi itu mencengkeram. Jadi posisi jari-jari bukan seperti ini ngincup, tapi merenggang. Wa an Abi Humaid, dalam hadis lain, dalam riwayat lain dari Abi Humaid, anna Rasulullah SAW raka'a
fawadha'a yadayhi ala rukbatayhi ka'annahu qabidun 'alaihima wa wattara yadayhi fanahhahuma an jambaihi. Dari Abu Humaid juga bahwasanya Rasulullah apabila ruku meletakkan kedua tangannya pada kedua lututnya seolah-olah beliau menggenggam kedua lutut tersebut, menggenggam kedua lutut tersebut dan mengencangkan kedua tangannya. Jadi genggamnya benar-benar mengencangkan kedua tangannya, lalu menyingkirkan kedua sisinya. Ini bukan ditarik ke dalam, tapi keluar kedua sisinya. Ya kalau pas dalam keadaan sholat berjamaah, karena kita berjejer-jejer dan tempet-tempet, ya kan sebatas ruang, ya kan gerak yang ada, ya kan, bukan kita sikut kanan kiri ya kan. Tidak, sebatas ruang. Yang penting kita sudah melaksanakan sunnah, yaitu apa? Merenggangkan kedua sisi dari tangan kita. Ini diantara amalan-amalan sunnah yang ada, atau amalan-amalan sunnah yang ada dan terkandung di dalam ruku. Kemudian yang kelima, cukup atau mau lagi ya? Tambah satu lagi, Ustaz. Kenapa? Satu lagi. Iya. Satu lagi. Iya kan? Satu lagi. Di waktu sujud, sujud dianjurkan melakukan gerakan yang terkandung di dalam hadis berikut ini. Ketika sujud, tadi ketika ruku ya. Nah, sekarang ketika sujud dianjurkan melakukan amalan-amalan yang terkandung di dalam hadis-hadis seperti akan kita paparkan berikut ini. Yang pertama, an Abi Humaid, hadis dari Abi Humaid juga, fi wasfihi salatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika menceritakan tentang sifat salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qal, dia berkata, fa idza sajada wada'a yadayhi ghaira muftarishin wala qabidhihima wastaqbala bi atrafi asabi'i rijlaihi al-qiblah. Bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam apabila sujud meletakkan kedua tangannya tidak mekar dan tidak pula menggenggam keduanya. Jadi posisi tangan kita ketika sujud itu tidak mekar kayak gini. Tadi kan ketika ruku kita lebarkan tangan kanan kita sehingga mencengkeram. Dalam sujud enggak, tidak dilebarkan seperti ini, atau tidak juga, ya kan, menggenggam, sifatnya tidak, tapi biasa, ya kan, tidak terlalu mekar dan tidak juga nutup seperti ini, tapi biasa. Kemudian menghadap dengan ujung jari-jari kedua kakinya dan menghadap, ya kan, tidak mekar dan tidak pula menggenggam keduanya, dan menghadap dengan ujung jari-jari keduanya atau jari-jari kakinya ke arah kiblat. Jadi posisi arah jari kaki itu bukan ngambang seperti ini, enggak, tapi posisi jari-jari kaki itu ditekuk ke arah kiblat. Kedua kakinya disatukan, ditempelkan telapaknya dan ditekan jari-jarinya menghadap ke kiblat. Ini sifat sunnah di dalam sujud tadi. Kemudian anil Barra, hadis dari Barra, kalau dia berkata, qala Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah SAW, idza sajadta wadha' kaffaika warfa' min mirfaqaika. Apabila kamu sujud, kata Rasulullah, maka letakkanlah kedua telapak tanganmu dan angkatlah
kedua sikumu. Jadi siku dalam keadaan merenggang, melebar. Adapun di dalam sholat berjamaah sebatas ruang yang ada untuk kita melebarkan kedua siku kita. Muttafaqun alaih. Hadis sahih dalam riwayat Muslim. Kemudian an Abdullah bin Malik ibn Buhainah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla. Bahwasanya Nabi SAW dahulu apabila salat farraja baina yadayhi hatta yabdu bayadha ibtihi. Hatta yabdu bayadha ibtihi. Dahulu Rasulullah SAW apabila salat merenggangkan kedua tangannya, yaitu dari kedua lambung hingga kelihatan putih ketiak beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini artinya apa? Posisi tangan itu dalam keadaan merenggang dan tidak nutup. Kemudian dalam hadis Aisyah juga, ini tadi muttafaqun alaih, qalat, dia berkata, faqadtu Rasulullah SAW wa kana ma'i ala firashi wa wajadtuhu sajidan rasan aqibaihi mustakbilan bi asabi'ihil qiblah. Dari Aisyah dia berkata, aku pernah kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal tadi dia tidur bersamaku di ranjangku. Foto-fotonya sudah enggak ada. Ku dapat, kemudian Aisyah nyari, kemana Rasulullah? Ku dapati beliau sallallahu alaihi wasallam masih dalam keadaan sujud dan merapatkan kedua tumitnya. Merapatkan kedua tumitnya. Rasan aqibaihi, merapatkan kedua tumitnya serta mendapatkan ujung jari-jari kakinya ke arah kiblat, menekuk dan mengarahkan ujung-ujung jarinya menghadap ke kiblat. Kemudian dalam hadis berikutnya lagi, an Wa'il bin Hujur, dari Wa'il bin Hujur, dia berkata, ataitul Madinah faqultu, aku mendatangi kota Madinah, lalu aku berkata, la'anzuranna ila salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fadzakara ba'd al-hadits wa qala thumma hawa fasajada fasara ra'suhu baina kaffaihi. Aku datang ke Madinah. Apa tujuannya tadi? Lalu aku berkata, aku akan benar-benar melihat bagaimana cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat. Aku ingin melihat sifat salat Nabi. Kemudian dia menyebutkan sebagian hadis dan berkata, kemudian beliau menukik lagi untuk sujud. Ya kan? Beliau melakukan sujud, menukik untuk sujud sehingga kepalanya itu berada di antara kedua telapak tangannya. Jadi posisi telapak apa ini? Kepala ini di antara dua telapak tangan. Seperti ini. Enggak lebih maju, ya kan? Tapi posisi telapak kepala ini ada di dua telapak tangan. Kemudian, ya kan, dua hadis lagi, ya kan, masih dalam satu bab ini, dua hadis lagi selesai. An Wa'il bin Hujur, dari Wa'il bin Hujur juga, an Nabi SAW kana idza sajada dhamma asabi'ahu. Dari Wa'il bin Hujur, apabila beliau Rasulullah SAW apabila sujud, beliau, ya kan, merapatkan jari-jari tangannya, ya kan. Tadi tidak juga membuka dan tidak juga menggenggam, ya kan. Tapi kadang-kadang Rasulullah biasa seperti ini. Kadang-kadang juga merapat tapi yang sifatnya biasa, bukan menggenggam. Merapat yang sifatnya biasa. Kemudian Anil Barra, dari Al-Barra, dia berkata, karena Rasulullah SAW idza sajada fawadha'a yadayhi bil ardi istaqbala bi kaffaihi wa asabi'ihi al-qiblah. Dahulu Rasulullah apabila sujud meletakkan kedua tangannya di tanah, menghadapkan kedua telapak tangannya dan ujung jarinya ke arah
kiblat. Jadi posisi telapak tangan itu bukan, ya kan ada orang yang kadang-kadang kelebihan telapak tangannya kayak gini nih. Ya kan, karena ingin melaksanakan sunnah melebarkan ininya pun ikut bengkok enggak, tapi posisinya ini melebar seperti biasa, tapi ujung jari ini tetap lurus menghadap ke kiblat, dan jari-jari kaki juga ditekuk untuk mengarah ke kiblat. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.